Sekali lagi selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat Sabat. Saya senang sekali pada pagi hari ini penuh sampai ke belakang. Berarti Tuhan memberkati kita semua untuk menyatukan kita pada pagi hari. Bapak Ibu sekalian, pada tahun lalu saya tahu juga saya berdiri di mimbar ini sekali. Tapi waktu itu posisinya masih ibu rumah tangga. Ya. Ketika ada untuk hari pendidikan, saya diusulkan untuk di Cimindi Raya. Wow, saya bilang, jangan-jangan ini orang Cimindi Raya bosan lihat wajah saya atau bosan dengar suara saya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Belum. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pertama saya terima kasih sama Serti Roy yang sudah membuat sebuah lagu dan juga cerita anak-anak dari Santa dan temannya, dan juga lagu yang kedua tadi. Walaupun lagu kedua tadi saya tidak mengerti ya, mungkin karena telinga saya kurang bagus sekali. Tapi yang pertama saya senang juga bagaimana kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi, terbang seperti burung rajawali, ya, luar biasa. Terima kasih Serti Roy. Nah kemudian pada pagi hari ini juga Bapak Ibu yang di Cimindi Raya, ketika datang di bulan Mei adalah bulan di mana ada Hari Pendidikan Nasional atau Hari Pendidikan, maka akan ada datang dari sekolah-sekolah, khususnya kami sini dari Pacim. Sebelum saya menyampaikan, saya mau tanya dulu. Ketika kami datang ke sini, kira-kira pikirannya, oh orang guru-guru Cimindi datang ke sini untuk apa ya? Coba kira-kira untuk apa kira-kira? Promosi. Promosi. Ibu malah bilang promosi. Benar juga. Tidak salah. Ada yang lain kira-kira? Pikirannya? Melayani. Cari murid, gitu ya? Itu sama dengan promosi. Tapi Bapak Ibu, hari ini kami datang di sini lebih daripada promosi. Kenapa saya katakan lebih daripada promosi? Karena kami datang karena kasih Kristus, seperti yang di Pathfinder. Kasih Kristus yang mengajak kami. Kasih Kristus yang mengajak kami untuk datang ke jemaat-jemaat, menyampaikan sukacita, supaya anak-anak kita, keluarga kita berbahagia. Disiapkan untuk apa? Kalau tidak salah awal pandemi beberapa tahun lalu, Ketua UNI kita katakan, kita harus kemana? Kita harus ke surga. Ngapain kita harus ke surga? Supaya mendapat sukacita dan bahagia. Hari Sabat Kudus ini pun kami dari guru-guru pelayanan dari Cimindi bukan sekedar promosi, tetapi ini untuk menyampaikan keselamatan dan kabar sukacita untuk jemaat Cimindi Raya. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin khotbah ini kalau beberapa di sini sudah tahu, karena ini rekan-rekan kerja anak-anak kami sudah ikut dengan Ibu Sinu Haji ke tempat yang lainnya. Tapi rasanya kalau firman Tuhan itu tidak akan pernah membosankan. Nah, tetapi sebelum saya masuk kepada topik kita pada pagi hari ini, meletakkan prinsip-prinsip SEMA sejak dini. Apa itu SEMA? Nanti kita tahu. Nah, saya sebagai seorang anak, saya katakan, saya ceritakan dulu. Ini adalah satu kebanggaan bagi saya. Saya juga bangga dengan suami saya, seorang pendeta. Tapi kalau bercerita, dia bilang kalau khotbah, dia lebih senang kalau mengkhotbahkan apa yang real, apa yang nyata, bukan hanya ini, tapi apa yang dialami. Nah, saya adalah seorang anak yang bersekolah
di sekolah Advent dari kecil. Kemudian saya bangga dengan orang tua saya. Karena orang tua saya selalu mengutamakan Yesus di dalam kehidupan dan untuk anak-anaknya. Mengapa dia mengutamakan Yesus? Mengapa dia mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya? Bukankah di luar sana? Bukankah di luar sana banyak hal-hal yang menjanjikan kebahagiaan yang luar biasa? Ketika kami bertumbuh besar, orang tua saya bukan orang yang berada. Orang tua saya boleh dikatakan di kampung saya itu adalah orang yang paling miskin, ya, orang yang paling miskin. Sehingga saya di dalam sekolah pun saya harus kerja dulu baru bisa dapat bayar uang sekolah. Ya. Nah, tetapi mengapa ini orang tua ini selalu katakan gini, saya mau ikut aja di negeri sana. Nah, enggak, tetap bersama dengan Tuhan. Mengapa? Nah, inilah yang menjadi satu titik tolak di dalam kehidupan saya. Dan orang tua saya katakan selalu, kita harus masuk surga. Dia sudah mendahului Pak Ketua UNI kita. Kita harus selalu masuk surga. Terus kalau orang katakan, ini Pak Ginting ini sok-sokan ya, nggak ada duitnya, disekolahkan anaknya di sekolah yang mahal. Bapak saya selalu katakan, bapakku kaya. Bapakku kaya padahal tidak punya duit, saudara-saudara. Kaya apa? Kaya akan iman dan rohani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita meletakkan prinsip-prinsip sema sejak dini, mari kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Maha besar Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, besertalah dengan hamba-Mu pada pagi hari ini dan di tengah-tengah persekutuan kami ini. Biarlah kiranya firman yang sedikit ini akan dapat membawa kami, keluarga kami, untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meletakkan prinsip-prinsip sema sejak dini. Apa itu sema? Saya aja waktu pertama dikasih judul ini bingung saya. Apa sih itu sema? Tetapi ketika kalau saya belajar di sekolah Sahabat 2 minggu yang lalu, adakah Bapak Ibu perhatikan? Di sana ada tulisan sema. Ya. Ketika Allah datang kepada Abraham dan Sarah mau memberikan anaknya, Abraham dan Sarah harus mendengar. Harus mendengar. Apa yang harus didengar? Apa yang dikatakan siapa? Tuhan. Oke, meletakkan prinsip, ya, meletakkan prinsip-prinsip sema sejak dini. Saya katakan tadi, saya dari kecil prinsip itu sudah ada ditanamkan oleh orang tua saya. Prinsip kebenaran itu sudah ada, walaupun mereka tidak punya pendidikan. Tetapi saya senang Tuhan ada di pihak mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya menunjukkan seorang anak yang hidupnya penuh dengan penurutan dan kesetiaan. Dia adalah Ishak. Dia adalah Ishak. Mengapa saya pilih Ishak? Bagi saya pada pagi ini Ishak adalah seorang yang luar biasa. Bapak Ibu sudah tahu, Ishak ini diberikan kepada Abraham ketika dia sudah berumur hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Anak satu-satunya, anak perjanjian. Yang boleh dikatakan ini anak manja dong. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu.
Ishak Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan. Kemudian beberapa tahun kemudian, ketika Abraham sudah berumur 120 tahun. 120 tahun berarti Ishak ini kira-kira remaja. Berapa tahun tuh ya? 20 atau 21 tahun. Masih remaja, masih muda. Dari sisi Abraham pastinya dia mempunyai satu cita-cita, dia mempunyai satu harapan. Anaknya ini sebagaimana yang dijanjikan Tuhan adalah anak perjanjian, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang hebat. Sama seperti kita juga semua. Ketika Tuhan mengaruniakan kita anak-anak di dalam rumah tangga kita, kita merindukan anak-anak ini kelak menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang dapat menuntun kehidupan atau memperbaiki kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi sorotan saya di dalam cerita daripada Ishak adalah Ishak ketika Tuhan minta kepada Abraham, korbankan anakmu yang satu itu. Kalau secara orang tua, di pihak orang tua, pasti hatinya si Abraham apa? Aduh, Tuhan sudah kasih ini satu-satunya, disuruh dikorbankan lagi. Tetapi saya lari kepada sisi Ishak. Bayangkan, ketika Abraham membawa Ishak pergi keluar dari rumahnya untuk menuju Bukit Moria. Lihat anak ini ayahnya katakan, bawa kayu, bawa, gendong, naik ke atas, naik. Sama sekali tidak apa? Tidak berontak. Mengapa dia tidak berontak? Mengapa anak ini menurut? Kita tahu di pelajaran sekolah sahabat kita triwulan ini, Bapak Abraham ini setiap dimanapun dia tiba, dia membuat apa? Mezbah. Dan selalu dia melibatkan anaknya pastinya untuk mengatur mezbah itu, kayunya. Jadi ini sudah Bapak yang selalu memberikan contoh kepada siapa? Kepada anaknya. Orang tua yang memberikan contoh kepada anaknya. Bagaimana Abraham untuk menuntun anaknya selalu memberikan contoh. Jadi ketika si Ishak berjalan ke Bukit Moria, dia tidak berbicara apa-apa. Dia ikuti saja ayahnya. Dan di dalam Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 174 katakan, makhluk-makhluk surga adalah saksi-saksi dari peristiwa tatkala iman Abraham dan penyerahan diri Ishak diuji. Nah, jadi di sini saudaraku, Ishak juga diuji. Di sini ada satu komitmen untuk setia kepada Allah yang benar perlu dilatih sejak dini. Sejak dini. Nah, ini saya ambil dari Alfa dan Omega. Saya baca saja ya. Mungkin nggak bisa membaca karena kecil-kecil tulisannya. Adalah dengan disertai rasa gentar dan heran, Ishak mengetahui akan nasibnya. Tetapi ia tidak menolak sebenarnya ia dapat melarikan diri dari kematian itu. Kalau saja ia mau berbuat demikian, orang tua yang dipenuhi kesedihan itu, yang telah merasa kepayahan setelah bergumul dengan hebatnya selama 3 hari, tidak dapat menolak keinginan orang muda yang masih kuat itu. Tetapi ini yang penting, perhatikan Bapak Ibu. Tetapi Ishak telah dilatih sejak kecilnya untuk selalu menurut. Dan apabila maksud-maksud Allah dinyatakan kepadanya, ia menunjukkan satu penyerahan yang sukarela. Kenapa? Ini sejak dini. Sejak dini Tuhan sudah pimpin Abraham untuk mendidik anaknya. Ia adalah seorang yang ikut ambil bagian dalam iman Abraham. Maksudnya di sini adalah Ishak.
Dan ia merasa satu kehormatan untuk dipanggil, menyerahkan hidupnya sebagai satu persembahan kepada Allah. Dengan lemah lembut, ia berusaha untuk meringankan kesedihan hati bapaknya dan menolong tangan bapaknya yang lemah mengikatkan tali yang mengikat tubuhnya ke mezbah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang anak muda umur 20 tahun, masih remaja, bapaknya sudah tua, bisa aja dia katakan saya tidak mau. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ini, kalau seandainya dia diberikan seperti begini, apa yang dia lakukan? Mungkin dia bilang, papa, mama, papa ini sudah gila ya, ini sering sekali. Ini bapak ini nggak tahu, nggak masuk di akal di bawah. Tapi ini anak ini enggak, karena dia tahu, dia percaya bapaknya adalah orang yang percaya. Dia tahu bapaknya melakukan dan dia mengambil satu kehormatan di sana. Anak muda ini, Ishak, menurut saja. Kenapa? Karena sejak dini sudah diletakkan prinsip-prinsip kesetiaan itu oleh ayahnya. Ayat inti kita tadi 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita lain lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, zaman ini adalah zaman yang sangat jahat. Kedepannya zaman ini adalah zaman yang semakin jahat, tidak ada yang lebih baik. Kita harus lebih banyak berdoa untuk anak-anak kita. Apa yang kita haruskan untuk anak-anak kita? Bapak Ibu, kami sering mengobrol sama Ibu Snu Haji, sama Ibu Rosdiana. Secara pribadi saya sering menangis dengan anak-anak saya. Karena begitu kuatnya dunia ini untuk menghancurkan mereka. Satu kali, anak saya, Agita, yang saya pikir selalu bersama-sama dengan saya, dia cerita, Ma, kenapa? Mama tahu, saya pernah mencoba untuk merokok. Kaget saya. Masa sih? Iya. Tetapi saya masih ingat sama Mama. Kenapa begitu? Mama tahu. Teman-teman saya yang dia sebutkan satu persatu, yang saya pikir adalah anak-anak yang baik, si A, si B. Kenapa mereka merokok? Bapak Ibu sekalian, hati ini menangis. Hati kita ini menangis. Dunia ini sudah jahat sekali. Saya pikir untuk anak ini, prinsip-prinsip itu ditanamkan di dalam dirinya. Kalau kita orang tua tidak kuat, apa yang kita akan berikan? Ketika dia mau masuk di kuliah, kerinduan kami anak kami adalah di Unai. Kerinduan kami kita ini di Unai. Tetapi kami tidak bisa memaksakan, akhirnya dia memilih untuk di Salatiga. Ini adalah satu pergumulan yang berat di dalam kehidupan saya. Sedangkan di dalam Tuhan saja, anak ini masih banyak godaan. Tetapi satu hal yang kami lakukan, ketika kami mengantarkan anak ini ke Salatiga, yang pertama kami cari adalah pendeta, yang pertama kami cari adalah gereja, dan bagaimana kami bisa tetap memantau anak-anak ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, mari kita berdoa lebih banyak, berpikir lebih banyak, kemana kita harus arahkan anak-anak kita ini. Tempat di sekitar kita ini tidak aman. Pendidikan sejati dalam dasar-dasar kebenaran, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
kata orang muda menurut Strong Hebrew. Greek Dictionary adalah na'ahar. Artinya mencakup satu usia dari bayi sampai dewasa. Pendidikan dan pelatihan yang harus terus menerus. Pendidikan yang diberikan kepada anak. Ishak, dia bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang tidak memberontak, anak yang membanggakan orang tua. Karena sejak dini sudah dididik sama Abraham bapaknya. Ayat bersahutan kita tadi. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menduduki. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-perintahnya kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 8, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang ke-9, yang menjadi tantangan bagi Anda dan saya sekarang ini. Hidup di dunia ini tidaklah aman. Kemana kita bawa anak-anak kita? Sema. Ini judul yang di atas. Tuhan Allah itu Esa, orang Israel menyebut Ulangan 6 ayat 4-9 sebagai Sema. Sema merupakan perintah penting yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Kata Sema berarti mendengar sungguh-sungguh dan menaatinya. Ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Mendengar dengan sungguh-sungguh dan menaatinya. Kalau tadi Ishak dapat bertumbuh menjadi anak yang kuat karena Abraham orang tuanya mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Sema, mendengar dengan sungguh-sungguh dan menaatinya. Bukan sekedar apa? Mendengar. Untuk prinsip-prinsip pendidikan Kristen dalam Sema yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-9 tadi dibagi menjadi 7 komponen. Yang pertama adalah teacher. Teacher itu guru. Guru itu bukan saja Ibu Purba, bukan aja Ibu Sinu Haji, bukan aja Ibu Ladeni Ginting, bukan aja Pak Purba. Guru yang sebenarnya siapa? Orang tua. Guru adalah orang tua juga. Ayat 2-3, supaya seumur hidupmu engkau orang tua dan anak cucumu takut akan siapa? Akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah adalah umat-umat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang tua yang sudah diberkati. Anda adalah guru, kami adalah guru, anak-anak adalah murid-murid kita. Dari mana kita mendidik anak-anak ini? Sejak dini, kalau boleh dari sejak kandungan. Untuk apa? Ini yang selanjutnya kita belajar. Dalam pendidikan
pendidikan Advent itu mengajarkan prinsip kebenaran itu berulang-ulang. Mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi terus-menerus. Di mana? Saat duduk di rumah, saat tidur di rumah, saat keluar, saat kemanapun. Ingat, harus Tuhan yang selalu disampaikan kepada anak-anak. Tidak pernah jemu-jemu. Sesibuk apapun orang tua, tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebenaran itu kepada siapa? Pada anak-anak. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi dan follow the Bible. Saya bangga, saya selalu katakan, saya bangga dengan orang tua saya, walaupun dia sudah tidak ada. Sejak kecil saya di kampung yang sangat jauh, pagi-pagi bapak saya itu sudah bangun. Tempat saya dingin. Kalau dingin dia datang ke dekat tempat tidur kita. Dia bernyanyi situ dan dia bacakan itu selalu renungan pagi. Dan ini tetap saya ingat. Nah, kemudian lihat pemandangan yang ini. Pemandangan yang ini. Ini berada di tempat ini, Bapak Ibu. Sekolah yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Kalau anak-anak kita di sekolah sana, adakah kelihatan pemandangan seperti ini? Adakah pemandangan seperti ini? Tidak ada. Yang ini kebetulan saya dengan anak-anak didik saya. Walaupun tahun-tahun lalu kami adalah online, tetapi follow the Bible adalah yang terutama. Renungan pagi adalah yang terutama. Inilah keistimewaan dari sekolah Tuhan, yang untuk meletakkan prinsip dasar itu kepada anak-anak kita. Nah, kemudian di mana lagi kita bisa untuk membawa anak kita, mendidik anak-anak kita? Kapan saja. Kalau di sekolah ada acara chapel. Sekali lagi saya bilang saya bangga. Walaupun sekolah saya dulu kalau di Tanah Karo sana, kami muridnya cuma 6 orang. Terus-terusan dapat juara. Terus-terusan dapat juara Bapak Ibu. Ya. Tetapi satu kebanggaan bagi saya, setelah saya besar baru saya rasakan, apalagi udah tua sekarang. Luar biasa itu. Bagaimana prinsip-prinsip kebenaran itu ada acara chapel. Walaupun 6 orang ada acara chapel. Ada acara baca Alkitab. Ya. Kemudian gereja, ibadah malam permintaan doa Rabu malam. Kalau saya pulang ke rumah saya, waktu masih ada bapak saya, kami bawa anak kecil. Perasaan sudah hebat. Udah istri pendeta pula, bawa anak. Masih jauh begini. Rabu malam, ayo berangkat katanya. Di kampung itu jalan, belum ada mobil kayak sekarang Bapak Ibu. Jalan 1-2 kilometer. Pak, saya bilang ini kan anaknya kecil, gimana dong? Bapak tidak mau tahu, gendong tuh anak bawa. Tapi kalau sekarang coba perhatikan gereja-gereja Rabu malam, berapa orang yang datang? Anak-anak sekarang lebih senang ya. Waktu awal pandemi, senang banget pakai online. Terus banyak alasan. Aduh, saya tidak bisa ke gereja, saya tidak bisa bawa anak saya. Kenapa? Karena nggak ada kuota. Sekarang sudah bisa kembali ke sini. Alasannya apa? Lebih enak di rumah. Ada nggak Zoom-nya? Saya alami begitu di gereja. Sekarang dibilang ada nggak Zoom-nya? Karena kalau di rumah suka-suka ya Pak ya. Tutup kamera, mau tidur, mau makan, terserah. Lupa menanamkan prinsip sama siapa? Anak-anak. Lupa. Nah, kemudian gereja kita ada acara pemuda. Ada acara sekolah sahabat. Kemudian kita boleh bawa anak-anak kita ke alam. Di sini pun kita bisa menceritakan siapa? Tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, itulah untuk yang pertama. Yang kedua, komponen yang kedua, eksplisit atau kurikulum. Kurikulum. Kalau di gereja ada kurikulumnya. Sekolah sahabat ada nggak kurikulumnya?
Ada nggak? Ada. Pemuda Advent ada nggak? Ada. Adventer itu ada kurikulumnya yang harus dicapai. Anak-anak bisa dituntun di sana. Ayat 1 tadi, inilah perintah Tuhan, yakni ketetapan dan peraturan. Itulah kurikulum itu. Sekolah Advent. Sekolah Advent. Kurikulum yang luar biasa, mengutamakan Tuhan di dalamnya. Tidak maukah Anda untuk menitipkan anak Anda di sana? Selain mungkin di rumah sudah lupa renungan pagi, sampai di sekolah dibikin renungan pagi. Ingatkan mereka, ya, kurikulumnya. Selain itu kami sebagai guru-guru, ada satu hal itu yang disebut, apa itu namanya Bu? Integrating apa? Itulah itu. Susah saya menyebutkannya. Artinya gini Bapak Ibu, tak susah pun saya menyebutkannya. Setiap kami mengajarkan pendidikan tentang dunia pengetahuan dunia, di ujungnya itu harus selalu dihubungkan dengan Alkitab. Itulah integrated antara apa itu Pak. Lidah saya susah juga, udah ikut-ikut dengan suami saya yang lidahnya sering kesleo, ya. Jadi ini semua pelajaran itu diusahakan supaya sesuai dengan kebenaran Tuhan, kebenaran Tuhan, kebenaran Tuhan. Yesus menjadi seperti Yesus Kristus. Nah, kemudian Merdeka Belajar sekarang ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar harus selaras dengan yang tujuan Allah di dalam pendidikan sejati. Kurikulum belajar, saya pun sebagai guru yang sudah tua juga disuruh pemerintah untuk mengikuti kurikulum Merdeka ini, pusing saya. Pusing. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah kami berusaha untuk tetap merdeka belajar, merdeka bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa? Mempersiapkan anak-anak ini, memenuhi pikiran mereka dengan pengetahuan, dan sangat sedikit daripadanya yang dapat digunakan. Pikiran yang dibebani seperti itu dengan pengetahuan yang tidak dapat dicerna, yang diserap, menjadi lemah, menjadi tidak mampu berusaha dengan penuh semangat dan keyakinan pada diri sendiri. Dan mereka puas bergantung pada pertimbangan dan pendapat orang lain. Itulah dia yang merdeka ini. Nah, tetapi kita di sini mau untuk membawa anak-anak kita merdeka. Pendidikan yang terdiri dari pelatihan ingatan cenderung menghambat pikiran yang merdeka dan mempunyai dampak moral yang kurang dihargai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin boleh dibaca seterusnya di sana, ya. Saya sering sekali bersama-sama dengan anak-anak. Dulu ada murid saya di Sigeret. Sigeret ya? Derpol. Saya sering sekali, pokoknya jam untuk renungan pagi dibilang itu 5 menit, saya tidak cukup untuk 5 menit. Saya harus berusaha, anak ini berusaha menanamkan, dan dia tahu itu pelajaran tentang Alkitab. Saya ambil satu ayat, saya suruh ini anak ini buat dulu satu pertanyaan, jawabannya ada di sana, dan dia bisa mikir. Inilah yang sekarang, ya, untuk pelajaran ini. Tetapi anak-anak dia bilang merdeka. Kalau merdeka sesukanya belajar yang mana? Bukan itu. Merdeka tapi tetap teratur, tetap terbatas, Bapak Ibu, ya. Nah, komponen yang selanjutnya, aims atau tujuan, ayat 6a. Apa yang kuperintahkan? Apa yang Tuhan perintahkan? Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah tujuan. Masing-masing orang tua mempunyai tujuan untuk anak-anaknya di dalam rumah tangganya. Yang pertama, Bapak Ibu, ingat, tanamkan kepada anak ini dia untuk mengasihi Tuhan. Abraham ketika dimanapun dia berada, yang selalu dia kerjakan adalah membuat mezbah untuk ucapan syukur. Dan ini dilihat oleh Ishak anaknya, sehingga dia bertumbuh menjadi kuat. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak di antara kita yang merindukan anak-anak kita
dan yang selalu menanamkan kasih terlebih dahulu di dalam kehidupan mereka. Ayat 3b, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu, nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang limpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah janji Tuhan. Kerinduan kita pun demikian. Saya nggak mau dong merindukan anak saya kelak menjadi anak yang kere, nggak mau. Itu sebabnya banyak orang zaman sekarang ini yang dia pikirkan anak saya ini akan menjadi besar supaya jadi dokter. Aku sekolahkanlah di sekolah yang besar. Disekolahkan di sekolah yang besar supaya bisa nanti jadi dokter. Kalau di Pacim nggak bisa, gurunya nggak bisa. Jangan pikir seperti begitu. Kita di sini Tuhan yang pertama. Yang pertama kita ajar untuk anak ini mengasihi. Tahun lalu saya juga dapat bagian untuk berkhotbah. Salah satunya adalah di khotbah yang tahun lalu yang saya ingat. Mengapa anak-anak ini harus dididik dan diajarkan sejak dini? Mungkin sekarang mereka baik, tetapi belum tentu ketika mereka menikah. Karena prinsip-prinsip daripada kasih Yesus tidak ada dalam kehidupan mereka. Berantakan. Berkeluarga dengan orang yang sesuka mereka. Merdeka. Bapak Ibu, walaupun mungkin sekarang kalau kita di gereja sedikit yang ini, tetapi pasti ada yang masuk di dalam pikiran mereka dan dapat ditanamkan dalam kehidupan mereka. Sekarang, Bapak Ibu, supaya baik keadaanmu untuk masa tuamu, supaya anak-anak ini bisa memelihara kita, hidup kita tidak bisa terus kuat dan tidak bisa sehat. Kita pasti memerlukan anak-anak kita untuk melihat kita kembali. Bagaimana caranya? Tanamkan prinsip kasih ke dalam anak. Yang berikutnya, kelas atau individu learning. Ayat 2a, anak cucumu, generasi-generasi selanjutnya kepada anak-anakmu di rumahmu. Apa yang harus dilakukan? Saya katakan tadi, kita ini terlalu sibuk. Kita terlalu memikirkan kebahagiaan anak kita. Kita lupa di rumah. Kita tidak bawa dia Rabu malam. Kita tidak bawa dia KPA. Kalau kita sudah terlalu sibuk, ingat, masih ada sekolah Tuhan yang mengutamakan dan yang selalu mendidik. Di sekolah itu ada KPA, ada selalu belajar di sana. Sertiroi ada di sini. Iya kan? Saya tidak kuat lagi di rumah, tidak bisa. Jangan lupa, anak ini harus tetap ada ilmunya. Kirim dia ke sekolah Advent. Kirim dia ke Pacim. Memang gurunya nggak pintar-pintar, tapi ingat, ada yang lebih pintar dari gurunya di sekolah Pacim itu. Ada Tuhan yang memberikan. Dan inilah yang akan. Kita orang tua tinggal mendoakan. Ya, kita tinggal mendoakan. Jadi kelas individu itu bergaul bersama temannya, belajar Alkitab itu adalah penting. Di mana? Di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya senang sekali lihat anak-anak saya ini. Ini ada si Gerpol nggak di sini ya? Wah, saya selalu senang. Ini memang waktu itu masih sekolahnya sekolah online. Tapi saya berusaha anak-anak ini tetap untuk selalu gembira. Selalu gembira. Dan saya senang, walaupun lewat Zoom, mereka bisa buka kamera semua, mereka senang bisa mengikuti semua, ya. Kegiatan belajar mengajar. Dan ingat, ini selalu kalau kita di sini, kita mengutamakan Tuhan. Di akhir setiap pelajaran ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita harus melangkah, Dek, dari 1 ke 1 untuk mendapat yang lebih tinggi. Di akhir pelajaran saya katakan, anak-anak, mari kita melangkah 1 demi 1 sampai kita sama dengan 1 masuk ke surga. Matematika bisa sampai ke surga. Di sekolah lain ada nggak diajarkan seperti itu, Bapak Ibu? Yang kemudian holistik atau lingkungan. Lingkungan secara holistik juga adalah menunjang pembelajaran. Ayat 1b, di mana
di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Inilah lingkungan. Ayat yang ke-9, duduk di rumahmu dalam perjalanan, beraktivitas di dalam dan di luar rumah sewaktu siang, berbaring dan bangun di kamar tidur, di waktu malam pintu gerbang, di halaman rumah, di mana saja. Bisa nggak kita menunjukkan sesuatu prinsip yang baik kepada anak-anak kita? Ya. Lingkungan yang holistik itu terdiri dari 5 rumpun. Yang pertama, faktor lingkungan, fisik rumah kita. Sudahkah rumah kita disediakan secara fisik, ruangan, udara, cahaya yang benar, supaya anak-anak ini bisa belajar lebih baik. Kemudian faktor ranah pendidikan. Ranah pendidikan ini formal, non formal. Yang formal itu PACIM, TK, SD, SMP, SMA ada di sana. Lingkungan yang sangat mengutamakan Tuhan di dalamnya. Kemudian faktor hubungan antara pendidik dan orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya senang juga ada orang tua katakan begini, ibu guru di PACIM begini begitu. Yes, terima kasih. Terima kasih. Ibu bisa mentegur, berarti orang tua memperhatikan kami gurunya. Kalau memperhatikan gurunya berarti memperhatikan anaknya. Ketika anak kita di luar, sekarang anak saya berkuliah di luar, saya susah untuk berhubungan dengan dosennya. Saya tidak bisa mengkritik mereka, saya tidak tahu. Tapi coba seandainya anak saya di UNAI, saya bisa ke sana, saya lebih dekat. Jadi mungkin ya, kalau ada orang tua bilang gurunya di PACIM itu begini, yes, never mind. Berarti orang tua itu perhatikan kami dan mau membuat anak-anak itu lebih bagus. Kemudian faktor kultural yang menyangkut nilai-nilai suku atau komunitas. Nah, di sini banyak suku yang harus kita didik anak-anak kita bagaimana menghargai orang lain. Saya di kelas, anak saya itu ada berapa suku tuh. Kadang-kadang mereka bilang, dia gini, tapi kita mendidik. Oh, nggak bisa, Tuhan Yesus nggak bisa bilang begitu. Nah, kita harus menghormati, dia beda suku, beda ini. Dan di sinilah diajar anak-anak kita untuk mengenal orang lain. Berdasarkan apa? Kasih Tuhan. Faktor historis atau riwayat masa lalu atau latar belakang anak beserta didik. Beserta didik ini juga sangat berpengaruh di dalam lingkungan untuk pendidikan. Pendidikan yang benar tidak mengabaikan pengetahuan yang bersifat ilmiah atau pengetahuan kesusastraan. Tetapi di atas informasi mempunyai kuasa bernilai. Di atas kuasa adalah kebajikan. Di atas pencapaian intelektual adalah tabiat. Pak Jokowi bilang sekarang pendidikan yang penting adalah pendidikan karakter. Dunia ini tidak begitu memerlukan orang-orang pandai lebih daripada orang-orang yang mempunyai tabiat yang agung. Pendidikan memerlukan orang yang kesanggupannya dikendalikan oleh prinsip yang teguh. Prinsip yang teguh. Hikmat adalah hal yang utama. Perolehlah hikmat. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Pendidikan yang benar mengajarkan kebijaksanaan. Pendidikan yang benar mengajarkan penggunaan yang terbaik. Bukan hanya satu, melainkan segala kuasa dan kecakapan. Dengan demikian, pendidikan yang benar mencakup segenap lingkungan kewajiban kepada kita sendiri, kepada dunia, dan kepada alam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pendidikan yang benar, pendidikan yang mengatur karakter anak kita, membentuk karakter kita. Ketika nanti Yesus datang, Dia tidak menanyakan berapa banyak rumahmu, berapa banyak mobilmu, tetapi yang Dia tanyakan adalah karakter yang dimiliki. Kami mau orang tua dengan guru kerjasama yang baik untuk membangun karakter anaknya. Untuk apa? Untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Kemudian komponen yang lain adalah education activity. Education activity. Ayat 9 tadi 7 saya mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, dan selanjutnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita ceritakan kepada anak-anak kita di dalam hidup?
Atau kalau kita terlalu sibuk di dalam kehidupan kita, berapa banyak kita bisa bercerita kepada anak kita? Ya. Ini adalah satu pendidikan. Selama pandemi saya senang, saya bersama dengan suami, bersama dengan Agita. Kalau hari Sabat sore, kalau ada waktu kami pergi bersama-sama ke kebun teh atau kemana untuk melihat apa? Ciptaan Tuhan, bercerita tentang bunga-bunga yang indah di sana. Adakah waktu kita untuk? Kalau tidak ada, berikan ini. Tulisan-tulisan ini mungkin bisa juga dibuat di apa? Salah satunya ini, take care of your body, it's only place you have to live in. Apa artinya? Boleh tahu apa artinya Pak Manoro? Hah? Jaga tubuh kita. Kalau ini di anak-anak baca tiap hari ya. Kemudian kasih, simpati dan keramah tak menghasilkan buah-buah berkat. Jadi ini maksudnya kalau di rumah, bagaimana kita menceritakan kepada anak kita dan yang lain-lain di sini, ya. It's health that is real wealth and the piece of gold and silver. Kesehatan lebih berharga daripada apa? Emas dan perak. Ya. Take care of the nature and the nature will take care of you. Bila mana kamu memelihara alam, alam juga akan memelihara dirimu. Dan selanjutnya, mungkin bisa bikin tulisan-tulisan yang anak yang lain daripada sekarang. Saya pernah ini di anak-anak ketika Zoom kan ada itu di belakang itu profilnya itu. Yang bikin saya kaget adalah gambar apa itu? Halloween ya, Sertiroid. Yang seram. Aduh, saya bilang, kalau hari-hari anak melihat seperti ini, apa yang terjadi? Ketika buka Zoom, kalau itu di backgroundnya itu gambar-gambar yang seram. Saya bilang ganti dong yang manis-manis ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini komponen yang terakhir, result atau hasil. Ayat yang 3b, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Inilah komponen yang terakhir. Tujuan kita, harapan kita untuk anak-anak kita adalah satu, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kemakmuran. Tapi ingat, di dalam komponen ini, hasil ini, harus Yesus yang utama di dalam kehidupan mereka yang kita. Dengan demikian, nanti di masa tua kita bisa dipelihara oleh mereka. Bukan sedikit sekarang, banyak anak-anak tidak mau memelihara orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya. Sangat menyedihkan. Tapi tujuan kita berdasarkan Ulangan pasal 1:6 ayat 1 ayat 9. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, susu dan madu, kebahagiaan, sukacita. Bagaimana caranya? Ingat, tanamkan prinsip-prinsip itu di dalam kehidupan anak-anak kita. Nyonya Wai katakan di sini, jika Anda mau diajar, Allah akan mengajar Anda. Jika Anda mau dipimpin, Ia akan memimpin Anda. Kemana? Kepada mata air kehidupan. Kristus akan menunjukkan kepada pandangan yang cerdas akan kesempurnaan dan keindahan yang berada. Kemudian petanya akan berada dalam pikiran dan hati dan akan dinyatakan dalam karakter. Kesan terhadap pikiran ilahi haruslah dibuat dalam hati serta diwujudkan dalam kehidupan. Datanglah kepada Yesus, berdoa dalam iman. Ini yang penting saudara-saudara. Berdoa dalam iman, berpegang teguh pada tangan kuasa ilahi. Percaya, hanyalah percaya, dan Anda akan melihat keselamatan yang ada dari Tuhan. Kehidupan di mana takut akan Tuhan didampakkan tidak akan menjadi kehidupan yang sedih dan suram. Ketika kehadiran Kristuslah yang menjadi ketidakhadiran Kristuslah yang menjadi wajah sedih dan kehidupan menjadi pengembaraan yang penuh keluh kesah. Ini
hasil tadi, resultnya tadi. Ya, mengapa? Ketidakhadiran Kristus. Orang yang dipenuhi dengan pengharapan terhadap diri dan cinta diri tidak merasakan persatuan pribadi yang hidup dengan Kristus. Tetapi Kristus yang tinggal dalam jiwa adalah suatu sumber kesukaan bagi semua orang yang menerima Dia. Bapak Ibu, sebenarnya ini kutipan ini saya ambil dari renungan pagi tanggal 23 Mei yang lalu. Dan saya rasa ini sesuai dengan prinsip saudara. Bagaimana supaya kita bisa menerima hasil yang bagus dari anak-anak kita? Ini dia. Kehidupan yang takut akan Tuhan. Oh, alarmnya sudah bunyi ya. Jadi harus hadir Kristus. Orang yang dipenuhi dengan pengharapan diri dan cinta diri tidak merasakan persatuan. Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini diingatkan kepada kita. Gak lama lagi ya, sudah mau kesimpulan. Pagi hari ini diingatkan kepada kita. Di awal tadi saya katakan, mengapa kami datang ke sini? Promosi, sudah gak ada muridnya. Tidak. Bukan hanya sekedar itu. Tapi kami hanya menyampaikan bagaimana orang tua mempunyai prinsip, orang tua ini akan berbahagia bersama anak-anak di hari yang akan datang. Keputusan di tangan Bapak Ibu. Mau anaknya membawa bahagia atau tidak? Kalau iya, tanamkan prinsip-prinsip Kristus itu yang lebih utama di dalam kehidupan mereka. Janji yang diberikan kepada Abraham menjadi orang yang besar. Abraham mau mendengar. Sema. Abraham mau mendengar. Bukan sekedar mendengar, tapi dia melakukan. Keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Persembahkan anakmu, dia persembahkan. Tapi ingat, dengan satu prinsip bagaimana dia menanamkan Tuhan di dalam diri anak-anaknya. Bapak Ibu sekali lagi, pada siang hari ini, keputusan itu ada di tangan Anda. Mau berbahagia atau tidak. Dunia ini tidaklah aman. Dunia ini tidaklah aman. Ada seorang ibu katakan, anak saya nggak di Advent juga nggak apa-apa, dia tetap ke gereja. Betul. Tapi apakah Anda yakin? Sedangkan yang di dalam aja masih banyak godaan, apalagi yang di luar sana. Tabiatnya bagaimana? Kalau tabiat di sini masih dilatih terus-menerus untuk apa? Firman Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan Allah itu esa. Di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 sebagai sema. Sema merupakan perintah penting yang harus sungguh-sungguh. Seperti Abraham tadi, mendengar dan menaatinya. Kedua, tujuan utama pendidikan Kristen adalah membawa setiap orang termasuk anak-anak mengenal Allah dengan benar di dalam Kristus. Pengenalan akan Allah sangatlah penting dan Allah yang menjadi dasar bagi kehidupan Kristen. Dan yang ketiga, tujuan akhir dari pendidikan keluarga adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kami datang di sini. Kami datang membawa satu berkat bagi saudara. Keputusan di tangan saudara untuk keluarga. Kita tidak bisa memaksa. Tapi ingat, Ishak adalah seorang yang kuat karena dia sudah menanamkan. Kami di Pacim banyak guru-guru, tidaklah sempurna. Jauh dari sempurna. Tapi ingat, bersama guru-guru, bersama sekolah Pacim, ada Allah yang besar yang selalu menuntun untuk membawa anak-anak ini lebih dipersiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan kiranya memberkati. Amin.